Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita lanjutkan kajian tentang kitab Nashihul Ibad. Pada halaman 195. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu as-sadisatu utawi pengendikan kang kaping 6 An Utsman radhiyallahu anhu. An Utsman den ceritaake saking Utsman radhiyallahu an. Utsman bercerita an khamsun utawi 5 hunna iku utawi 5 apa iku alamatul muttaqin yaiku tandane wong sing takwa. Ada 5 hal yang tergolong tanda-tanda orang yang bertakwa kepada Allah. Waruya annahu sallallahu alaihi wasallam, Kanjeng Nabi nate dawuh, ya, sahabat Utsman bercerita Kanjeng Nabi nate dawuh bahwasanya ada 5 tanda takwa kita, orang itu bisa dikatakan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lan yablugha ora tumeka sapa al-abdu kaula ayyakuna ing yen ta ana minal muttaqin iku padha tetep setengah saking wong kang padha takwa hatta yata'a mongko ngino ninggal mala baksa apa barang kang termasuk digawe iku fihi ing dalem hadaron kuwatir mimma saking barang bihi iku tetep kelawan al baksu utawi apa? Utawi termasuk bahaya. Ruya at-Tirmidzi. Jadi ada salah satu makalah yang menjelaskan di sini 5 hal, ya. Salah satunya apa? Salah satunya adalah auluha alla yujalisu, utawi kawitane 5 iku la yujalisu iku yento ora awor, ya, berkumpul, termasuk illa lungguhan, illa mayusliha iku termasuk lungguhan ingkang bagus, adina sapa wong ing agama, ya, adina ing agama ma'ahu ing dalem sertane man, wayam tiga lan ngelahirake sapa man al farja ing farji wal lisan lan ing lisan. Jadi 5 tanda orang yang bertakwa, salah satunya adalah dia yang mampu duduk dalam satu majelis dengan orang alim, dengan orang soleh, baik itu dalam keadaan zikir, ya, fikir, dan mungkin amal soleh. Jadi ketika jenengan semua bisa berkumpul, seneng kumpul karo wong sing alim, ya,
sing beramal soleh, ya, sering kumpul dalam satu majelis zikir dan sebagainya, ya, maka termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Dan kita mampu menjaga diri kita dari nafsu ataupun dari ucapan. Jadi tanda yang pertama itu ketika orang itu mampu mencintai orang yang soleh, ya, orang yang ahli zikir, orang yang alim, maka sejatinya dia termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Karena ketika kita kumpul dalam satu majelis, ya, sudah pasti diri kita itu akan terjaga. Gak mungkin dong kumpul dengan orang alim, kumpul dengan para ulama, kok tiba-tiba yang dilakukan adalah judi misalnya, kan gak mungkin. Maka dalam konteks ini adalah kita duduk la yujalisu illa mayuslih, ya, tidak berkumpul manakala di situ tidak ada orang yang soleh. Maka di sini adalah pondasi kita untuk menjaga diri kita dari nafsu dan ucapan-ucapan yang kurang benar. Maka sudah pasti beruntung orang-orang yang selalu hidupnya sering kali berkumpul dengan orang-orang soleh. Karena sejatinya dia mampu menjaga dirinya dari nafsu dan ucapan. Kalau kita bisa melakukan itu, kalau kita bisa duduk kumpul dalam satu majelis, maka katakan yang Nabi tadi daunnya, ya, termasuk salah satu tanda orang yang bertakwa. Kalau orang ngaku bertakwa tapi tidak mencintai para alim, para ulama, ya sudah berarti gak takwa itu. Wasania, dan tanda takwa yang kedua, apa kira-kira ida asobahu utawi termasuk tatkalane nganani hu ing wong sayun apa suwiji-wiji azimun kang gedhe minat dunya saking donya iku yarahu termasuk apa mongko nekidakake hu sapa wong sapa man ing sai wabala lan termasuk kerusakan. Lah, posisi yang nomor 2, tanda orang yang bertakwa itu jikalau dia ditimpa musibah apapun itu yang mengenai dunianya, maka dia akan melihat itu adalah akibat dari apa? Termasuk buruknya dia. Kalau orang ditimpa musibah, ya, yang mengenai dirinya, termasuk mengenai dunianya, maka termasuk kategori apa? Ya, kategori mungkin itu adalah peringatan dari Allah. Lah, bisa jadi musibah itu ada beberapa kategori. Salah satunya akibahu, ya, termasuk apa? Mungkin peringatan dari Allah. Ada juga yang termasuk ujian dari Allah. Ya, musibah itu berupa apapun. Kalau kita bisa menjalani apa yang menjadi koridor atau menjadi ujiannya Allah, maka nanti kita akan lulus. Kita akan mendapat predikat hamba yang bertakwa. Karena apa? Karena kita bisa menjalankan, kita bisa menjalani ujian-ujian dari Allah.
Kalau kita diuji oleh Allah, tapi kita kok tidak mampu untuk menjalankan ujian tersebut, nah maka kita termasuk lalai. Ya. Oh, dikai ujian kok tambah ngersul. Kerjakan saja, lakukan saja. Bisa jadi ini peringatan, bisa jadi juga ini cobaan ataupun ujian dari Allah. Kalaupun orang mau lulus, ya berarti ya harus berikhtiar, berusaha. Sepanjang jenengan semua nerimo apa yang menjadi ujian dari diri kita selama di dunia, maka insya Allah jenengan termasuk orang-orang yang bertakwa. Lah, kategori orang takwa ya salah satunya ya harus menerima apapun ujian dari Allah. Siap, nah, seperti itu aja. Lah, maka dari situ kita sebagai hambanya Allah ya hanya bisa berusaha. Kalaupun ada beberapa jumhur ulama mengatakan ya ada salah satu kalimat yang bisa dibuat zikir jenengan semua, ya Hayyu ya Qayyum ya Malikul Haqqul Mubin, ya Hayyu ya Qayyum ya Malikul Haqqul Mubin, ya Hayyu ya Qayyum ya Malikul Haqqul Mubin. Lah, ketika itu dibaca di tengah malam ya 11 kali, insya Allah hajat kita, apapun hajat kita ataupun apapun keinginan kita akan dipermudah oleh Allah. Jadi ya Hayyu ya Qayyum ya Malikul Haqqul Mubin, ya Hayyu ya Qayyum ya Malikul Haqqul Mubin. Ya tengah malam itu jam berapa? Ya bisa jadi setengah malam itu ya jam 12 ya, ataupun mungkin sebelum tidur ya. Jadi ataupun mungkin pas bangun tidur, pas tahajud diselipkan doa itu ya. Ya Hayyu ya Qayyum ya Malikul Haqqul Mubin ya 11 kali minimal. Kalau mau ping 1000 ya rapopo tambah banter. Jadi insya Allah hajatnya, karirnya, kesehatannya, derajatnya, ya, termasuk ilmu-ilmu asmaranya akan dipermudah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kita sebagai manusia ya hanya bisa berikhtiar dan bisa berdoa. Salah satunya ya dengan memuji ya, dengan apa? Menghamba kepada Allah. Jangan menghamba kepada manusia, karena sejatinya yang bisa mengeluarkan semua cobaan-cobaan kita ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gak usah berharap kepada manusia ya, tapi kita harus langsung berharap kepada Allah. Wa thalithuha, lan tanda takwa yang nomor 3 apa? Idza asobahu, utawi tatkalane asobahu syai'un qalilun, termasuk kang titik minat dini saking agama, iktanama mongko termasuk mengenai akhiratnya ya, berkeyakinan atas akhiratnya, iktanama dzalika, suatu apa? Keberuntungan. Jadi jika ditimpa sedikit mengenai tentang akhirat ya, maka dia berkeyakinan, dia yakin bahwasanya ini adalah suatu keberuntungan. Jika kita ditimpa sedikit saja mengenai hal-hal akhirat, maka termasuk orang-orang yang beruntung. Contohnya apa? Kalau tadi ujian, kalau ini
ditimpa tentang kegiatan-kegiatan akhirat, kita bisa berjamaah, kita bisa melakukan ibadah bersama-sama, entah itu zikir, entah itu kumpul yasinan, entah itu apapun itu yang mengenai dan bisa melakukan pendekatan kita di akhirat, maka termasuk kita orang yang beruntung. Jadi selagi jenengan semua ini disibukkan dengan penghambaan kita kepada Allah, maka termasuk itu adalah suatu keuntungan yang sangat luar biasa. Jadi nggak usah ngeluh, ya, nggak usah ngeluh. Ketika apa? Ketika sudah datang waktunya sholat, ketika sudah, apalagi ketika sudah bisa melakukan zikir berjamaah dan sebagainya. Kegiatan-kegiatan tersebut, ya, itu adalah termasuk yang bisa membimbing kita dan bisa mendapatkan keberuntungan karena posisinya kita melakukan ibadah untuk akhirat kita. Kalau bisa kita melakukan itu, maka termasuk tanda-tanda orang yang bertakwa. Wa rabi'uhanan utawi kaping 4. Tanda orang yang bertakwa yang nomor 4 itu apa? La yamla'u batnuhu minal halali. La yamla'u iku termasuk apa ya? Nyegah, ya. Jadi termasuk mencegah, termasuk menjaga batnuhu apa wetenge wong, ya, wetenge awak dhewe iki minal halali saking panganan sing halal. Khaufan termasuk krana kuwatir min saking yen to panganan tersebut ayu kholitahu nyampur ing panganan ing haram. Jadi yang tanda nomor 4 itu kita harus ngati-ngati bahwasanya apa yang kita makan, apa yang kita kasih terhadap keluarga kita harus apa? Benar-benar halal. Jadi apa yang masuk dalam perut kita itu pastikan halal. Pastikan tidak ada apa haram masuk perut kita. Lah, caranya seperti apa ya? Harus ngati, khawatir, ya, harus disortir, harus difilter, ya, mana yang termasuk apa barang yang haram, mana yang termasuk barang yang halal. Jika kita bisa melakukan itu, maka termasuk tandanya orang yang bertakwa. Wis talah, ya. Selagi orang itu mau bertakwa, ya, selagi itu pula pasti akan dipanci rezekinya oleh Allah. Enggak usah bingung. Wa khamisuha lan tanda nomor 5 opo termasuk wa khamisuha yaron nasa kullahum qad nahwa. Lah, termasuk apa? Yang nomor 5 itu melihat bahwasanya ketika orang lain itu selamat dari dunia, selamat dari kecelakaan, ya, mereka beribadah kepada Allah dengan baik, ya, maka posisi itu termasuk tanda-tanda dia bertakwa kepada Allah. Jadi melihat orang lain selamat dari kecelakaan, ya, apa termasuk salah satunya, ya, melihat orang lain itu senang, ya, senang itu dalam koridor aman, hati kita juga ikut senang. Melihat orang lain itu misalkan sehat, sugih dan sebagainya, berarti hati kita juga ikut
senang. Jadi terkadang ada orang sukses, lah di balik kesuksesannya itu kita tidak terima membandingkan dengan diri kita. Kalau orang lain bisa sukses, ya kita harus senang. Ya. Terkadang orang yang heboh, ya, iri dan kita sebagainya, iri dengan kesuksesan orang lain, ya, iri dengan hasilnya saja, tidak iri dengan usahanya. Nah itu yang membuat kita salah, ya. Kalau pengen iri, ya harus kita iri dengan ikhtiarnya. Ojo iri dengan hasilnya saja. Oh sugih mengikur enak. Lho ojo ngono. Ikhtiarnya seperti apa, pendekatan dirinya kepada Allah seperti apa. Lah itu yang harus kita iri. Ojo hasilnya tok. Awakmu gak apa-apa. Wayahe wong turu dhek tangi. Nah, wayahe wong ngorok-ngorok dhek tangi maca ya hayyu ya qayyum ya malikul haqqul mubin ping 1000. Lah awakmu gak maca blas. Lah jenengan ae gak maca blas. Kowe enak turu. Lah sing disalahno siapa kira-kira? Ya. Maka sejatinya dalam pendekatan diri kepada Allah, ya banyak hal, bukan hanya 5 ini, tapi 5 ini termasuk gambaran manakala kita mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya, jadi amalan yang bisa kita lakukan ringan, tapi mungkin ketika kita lakukan dengan istiqomah, ya tiap tengah malam kita zikir, ya kita baca ya hayyu ya qayyum ya malikul haqqul mubin minimal 11 kali, insyaallah segala urusan kita dipermudah oleh Allah. Urusan rezekinya, karirnya, urusan kesehatannya, bahkan derajatnya juga akan diangkat oleh Allah. Semoga bermanfaat dan kita tergolong hamba-hamba Allah yang benar-benar tergolong hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal maqalatu as-sabi'atu wallahu a'lam bissawab. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqihna wa qarabati lana fi dinina. Menjadi kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad.